yang kemudian long march dan sebagainya itu hal yang biasa pada demo pada masa itu ya. Kemudian terjadi awalnya di Gedung Senayan DPR ya, di Sekretariat Negara dulu, di tanggal 8 Januari tahun 1966, tetapi kemudian merembet sampai 4 hari berikutnya, puncaknya ada peristiwa betul-betul orasi yang betul-betul menghentak negara, itu peristiwa Tritura, ya puncaknya di 12 Januari. Tetapi setelah peristiwa Tritura di depan gedung DPR ya, DPR GR yang sekarang jadi DPR RI ya, yang di Senayan itu, gedung Senayan itu, kemudian bergeser demo itu tumbuh kecil-kecil, tetapi cukup banyak massa yang ikut, terutama mahasiswa UI ya, turun ke jalan dan sebagainya, Trisakti juga dan sebagainya, jalan terus, sampai puncaknya setelah peristiwa Tritura ada di tanggal 24 Februari tahun 1966, ada peristiwa penembakan yang terjadi pada Arif Rahman Hakim. Ini seorang mahasiswa kedokteran dari Universitas Indonesia yang tewas tertembak, diduga ditembak oleh tentara Cakrabirawa ya, Pas Pampres atau pasukan pengawal presiden. Kemudian tahu peristiwa ini terjadi, Soekarno kelihatan gusar begitu, dan kemudian tepat sehari setelah peristiwa matinya si Arif Rahman Hakim, kemudian Soekarno membubarkan otak dari gerakan Tritura ini, yaitu mahasiswa yang tergabung dalam organisasi massa kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Nah, kemudian poin yang di bawah ini teman-teman, ini sebenarnya Pak Armi agak melompat ya, melompat penjelasannya. Tetapi di sini Pak Armi ingin menegaskan juga kepada teman-teman kelas 12D bahwa ketetapan MPRS nomor 25 garis miring MPRS garis miring tahun 1966 ini menjadi penanda penting situasi bagaimana ormas-ormas PKI, materi-materi Leninisme, Marxisme, komunisme, dan hal-hal yang berbau ajaran kiri itu dihapuskan dari Indonesia hampir sekitar 36 tahun ya. Dan akhirnya dicabut di masanya Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, inilah yang menjadi penanda betapa Indonesia itu benar-benar anti dengan pemikiran-pemikiran kiri. Ya, walaupun sebenarnya tidak semua kiri itu jelek ya. Kalau kita benar-benar belajar, benar-benar memaknai gerakan kiri, itu tumbuh seiring sejalan dengan perjuangan melawan komunisme, perjuangan melawan penjajahan, melawan kolonialisme, melawan juga tentu saja kapitalisme yang dibawa oleh ya negara-negara penjajah dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika memberontak dan ada kekeliruan atau kesalahan dalam konteks kehidupan bernegara, kemudian akhirnya negara mencap, melabel, menstigmakan bahwa negara itu kemudian anti terhadap pandangan kiri, ya padahal kiri itu belum tentu buruk juga. Ya. Ini untuk pengetahuan teman-teman, tetapi ini juga menjadi rangkaian pengetahuan bagi kita juga. Ya, lanjut ya Pak Armi ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Kelas D? Halo, Dadu, bisa dipahami? Ada yang perlu Pak Armi jelaskan kembali? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Baik. Kemudian ini teman-teman. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang selalu dibahas di gembar-gemborkan dan menjadi konsumsi publik yang tidak pernah punya akhir ya. Terkait dengan siapa yang pemegang surat perintah 11 Maret. Sebenarnya jelas surat perintah 11 Maret itu kemudian diberikan kepada Letjen Soeharto sebagai perwira tertinggi Angkatan Darat yang masih selamat ya. Kenapa kok nggak diberikan ke Nasution, Pak? Ya, situasinya Nasution lagi benar-benar berduka, teman-teman. Kita melihat anaknya meninggal, ajudannya meninggal, dan ini secara psikis ini goncang. Maka kemudian yang dipegang kendali adalah Letjen Soeharto ini. Kemudian isi surat perintah 11 Maret ini ditetapkan dalam ketetapan MPRS nomor 9. Latar belakang munculnya Super Semar jelas dijelaskan kemarin di video yang kita bahas ya, bahwa banyak demonstrasi, aksi massa yang berbahaya bagi keamanan negara,
kemudian keamanan presiden juga yang jadi utama, maka presiden harus diamankan, dipindah bahkan ke Istana Bogor ya waktu itu, naik helikopter. Kemudian kewibawaannya pemerintah juga harus ditegakkan di tengah situasi suram pasca gerakan 30 September. Maka perlu ini dibuat surat perintah yang menegaskan bahwa negara harus kemudian jadi aman, jadi tentram, tindakan keamanan dan ketenangan itu diutamakan, isinya super semar seperti itu, kemudian menjamin keselamatan Presiden Soekarno pada waktu itu, dan jelas bahwa ajaran Soekarno untuk revolusi ini tetap harus hidup sebagai bagian dari kepanjangan pemerintah Orde Lama. Maka dari latar belakang, isi, kemudian dampaknya ini juga kita bisa lihat ketika super semar itu diberikan kepada Soeharto, yaitu bahwa keamanan dan ya ketertiban negara pulih karena tugasnya sebagai Pangko Kamtib atau Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban Masyarakat itu sukses dijalankan oleh Soeharto. Kemudian wibawa tentara di bawahnya Soeharto itu meningkat, sementara popularitasnya Soekarno itu semakin menurun karena dianggap tidak mampu mengendalikan negara. Ini dampak dari surat perintah 11 Maret dan ketetapan MPRS nomor 9 yang muncul menyertai surat perintah 11 Maret yang dikeluarkan oleh Soekarno untuk Soeharto pada waktu itu. Nah, yang menarik teman-teman, seperti apa yang Pak Arun jelaskan di minggu lalu, bahwa ini adalah bingkai militerisme, bingkai figur pemimpin militeristik. Maka kalau ciri militeristik selain kemudian top down, dari atasan ke bawahan, sistem komandonya jelas. Yang kedua adalah penggunaan instrumen-instrumen ketetapan negara atau surat-surat perintah yang kemudian menjadi dasar untuk bergerak atau menunjukkan kegiatan gitu. Termasuk banyaknya ketetapan MPRS yang dibentuk atau dikeluarkan untuk Soeharto kemudian bisa menjalankan roda pemerintah dengan lebih mulus, lebih baik begitu. Jadi ini semi skenario dan settingannya Soeharto yang kemudian kalau kita murnikan motifnya itu untuk merebut kekuasaan sebenarnya. Dan ini menjadi bentuk bagaimana kita bisa menerka bahwa ini adalah bagian dari tadi yang saya katakan setting atau skenario-nya Soeharto untuk kemudian bisa merebut kekuasaan. Sangat militeristik sekali dan kerjanya sangat terkomando dengan struktur rapi. Ini khasnya tentara, teman-teman. Dan kemudian yang menarik lagi adalah kalau kita logika, kalau kita ketemu dengan nalar ya, melihat siapa yang mati atau tewas di peristiwa Lubang Buaya, itu kebanyakan adalah senior dan teman satu angkatan militer dengan Soeharto. Dan pertanyaan besarnya, kenapa Soeharto tidak jadi sasaran pemberontakan PKI di tanggal 30 September itu? Kenapa yang disasar itu Ahmad Yani, kemudian perwira angkatan darat yang memang penting jabatannya, tetapi Pangkostrat pun yang dijabat oleh Soeharto itu penting. Kenapa Soeharto kemudian yang tidak mati disasar oleh PKI, kalau kemudian teman-teman angkatan daratnya yang lainnya juga disasar? Maka ini yang menarik teman-teman ya, ada indikasi ataupun dugaan bahwa Soeharto menjadi menjadi tangan kanannya Amerika bahkan ataupun dari dalam dari pemberontakan PKI ini. Kemudian yang kedua seperti penjelasannya Prof. Asfi Warman Adam, kita melihat Pak Harto ini sempat ngerusui atau ganggu sidang terkait dengan Caltech ya, pabrik minyak Amerika yang ada di wilayah Sumatera ya. Ini menjadi bagian juga indikasi bahwa Amerika titip pesanan ke Presiden Soeharto dan peristiwa PKI ini menjadi salah satu pintu masuk Soeharto untuk kemudian mencapai puncak kekuasaannya. Dan yang terakhir itu ada semacam penelitian dari dosen saya yang kemudian melihat bahwa Pak Harto ini sebenarnya sudah ada laporan, sudah tahu bahwa akan ada kudeta, tetapi tidak mau melapor kepada Ahmad Yani selaku Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Senior dari Pak Harto sendiri itu tidak dilapori. Jadi ini menjadi bagian dari
skenario besar yang masih abu-abu juga, tetapi ini menjadi penanda penting betapa negara kita ya ini dibangun oleh konsep militeristik yang terkendali, terstruktur, dan terskenario dengan baik. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Kelas D. Belum, Pak. Lanjut Armi. Vira bisa dipahami Vira? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Anthony? Aman, Pak. Aman. Oke, lanjut lagi. Oke, kemudian lah ini. Secara tidak langsung ini ada dualisme kepemimpinan. Kalau kita melihat struktur dari apa yang diciptakan oleh Soeharto dan skenario settingnya. Gitu. Tetapi juga menarik di sini teman-teman. Walaupun ada dualisme kepemimpinan, tetapi legal formal surat ketetapan MPRS ini terus berjalan. Di nomor 13-nya ya MPRS, ketetapan MPRS nomor 13 itu ya Soeharto ini bisa membentuk komposisi kabinet sesuai keinginannya dia ya. Jadi kabinet gotong royong yang dibentuk setelah tahun 1960-an itu, setelah APBN-nya Soekarno itu ditolak ya, RAPBN-nya Soekarno ditolak, kemudian dibentuklah yang namanya kabinet gotong royong yang dipilih komposisinya oleh Soekarno, tetapi setelah muncul ketetapan MPRS nomor 13, komposisi kabinet gotong royong itu digantikan semuanya oleh kabinet Ampera atau amanat penderitaan rakyat. Kemudian yang lebih gilanya lagi di nomor 14 ketetapan MPR nomor 14 tahun 1966 dinyatakan bahwa siapa yang memegang Super Semar itu bisa menggantikan presiden yang berhalangan. Jadi ini sebuah skenario settingan yang benar-benar pas gitu ya. Yang mengantarkan Soeharto ini ya sudah Super Semar ini surat sakti berarti. Saya bisa membubarkan atau membuat komposisi kabinet menteri sesuai dengan kehendak saya sebagai pemegang Super Semar, sekaligus saya juga bisa menggantikan presiden bila presiden berhalangan. Nah, dampak dari dualisme ini adalah yang jelas tadi sudah kita sempat bahas, bahwa kemudian Soekarno bisa ngorat-ngarit, bisa menciptakan mengisi pos-pos jabatan di kabinet Ampera sesuka hatinya. Kemudian Soeharto itu seakan-akan jadi perdana menteri karena pegang pemerintahan, roda pemerintahan itu di Soeharto, Soekarno hanya lambang negara. Kemudian dampak yang ketiga ada popularitas Soekarno yang semakin merosot, dianggap gagal memimpin negara, bikin kisruh negara dan sebagainya. Jadi agenda settingnya seperti itu teman-teman. Dan terakhir adalah ancaman bukan ancaman, tuntutan ya, tuntutan untuk Presiden Soekarno supaya turun melepas jabatannya. Nah, inilah yang kemudian menjadi menjadi semacam skenario gugatan yang kemudian berjalan sesuai dengan apa yang harusnya berjalan ya. Kemudian kita lihat lagi, nah ini dia kronologi pengunduran diri Soekarno. Soekarno diberi kesempatan oleh MPRS. Sudahlah Bung Karno, ayo sekarang kamu pidato mempertanggungjawabkan peristiwa gerakan 30 September yang diduga didalangi oleh PKI itu. Soekarno tampil di MPRS, menyampaikan pidato berjudul Nawaksara. Tetapi kemudian diputuskan oleh MPRS setelah sidang rapat dan pidato Nawaksara dibacakan, kemudian melalui keputusan MPRS di hari itu di tanggal 5 Juli tahun 1966 itu pidato Nawaksara ditolak. Kemudian Soekarno diminta untuk melengkapi. Soekarno melengkapi dan berpidato di depan MPRS dan DPR GR itu di tanggal 10 Januari tahun 1967. Judul pidatonya adalah Pelengkap Nawaksara. Tetapi kemudian setelah pembacaan itu di bulan Februari tahun 1967, tepatnya di tanggal 9, DPR GR bersama MPRS itu mengeluarkan resolusi dan memorandum ya. Intinya bahwa pelengkap Nawaksara pun juga ditolak oleh kami, MPRS dan DPR GR.
Artinya memang Soekarno sudah tidak diinginkan oleh dalam skenario pembangunan rezim baru itu sudah tidak diinginkan, kemudian dituntut untuk mengundurkan diri oleh pemegang surat perintah 11 Maret oleh Residen Soeharto, kemudian didorong untuk mengundurkan diri, dan tepat di tanggal 22 Februari tahun 1967, Soekarno mundur dari jabatan. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman peristiwa sejarahnya? Bisa? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Shannon, ada yang mau tanyakan, Shannon? Belum, Pak. Ya, belum. Baik, inilah teman-teman gambaran betapa kronologi pengunduran diri dan sebagainya ini menjadi sebuah agenda setting yang luar biasa ketat ya, dan sudah terarah. Kemudian yang terakhir ini teman-teman, 12 Maret 1967 Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden. Setahun berikutnya diangkat menjadi tepat di tanggal 27 Maret tahun 1968 dilantik menjadi presiden kedua Republik Indonesia. Maka dari titik itulah kemudian muncul periode Orde Baru. Tetapi secara umum, ketika surat perintah 11 Maret itu sudah dipegang oleh Soeharto, sebenarnya seluruh aktivitas negara itu berada di tangannya Soeharto. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ini adalah bagian dari skenarionya Soeharto ya, yang kemudian harus memilih jalan terjal ya dengan sistem militeristik yang dia bangun, akhirnya ya berhasil merebut RI 1 gitu. Nah, kemudian teman-teman, ini dia. Apa yang dilakukan oleh Soeharto setelah meraih posisi puncak Republik ini? Yang pertama yang dilakukan sebagai seorang tentara adalah melakukan stabilisasi politik dan keamanan. Bagaimana kemudian Orde Baru bisa menstabilkan situasi politik dan keamanan, dan buktinya adalah bahwa dengan kekuatan Orde Baru, mereka bisa memenangi instrumen pemilu untuk menentukan siapa presiden Indonesia. Selama 6 kali pemilu, Presiden Soeharto ya, sukses menang telak dengan kendaraannya adalah Partai Golkar, ya, golongan karya berwarna kuning yang nomor 2. Kemudian ada P3 warna hijau dan merah itu PDI. Namanya belum PDIP. Kalau PDIP baru tahun 90-an ya, 96. Karena sempalan dari Suwardi sama si yang geger itu Suwardi sama Megawati waktu itu ya. Kemudian ini ya teman-teman ya, 6 kali pemilu. Pemilu pertama di tahun 1971 masih ada 10 partai tersisa dari Orde Lama tetap dipemilukan, tetapi pemenangnya adalah golongan karya waktu itu. Kemudian tahun berikutnya 1977, 6 tahun berikutnya, Soeharto melihat bahwa kalau partainya kebanyakan ini juga tidak stabil buat negara. Maka di tahun 1973, 2 tahun setelah pemilu tahun 1971, ada penyederhanaan atau yang disebut dengan fusi partai, penggabungan partai, yang aliansinya itu bernafaskan Islam, itu gabung ke P3, sementara yang nasionalis itu gabungnya ke PDI, sementara kalau golongan karya itu diisi tentara, purnawirawan tentara, kemudian para birokrat politik, ya semuanya bergabung dalam golongan karya. Jadi hanya tersisa 3 partai selama 5 kali pemilu sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 1997. Ya, berarti sekitar 20 tahun itu 3 partai ini yang menjadi kekuatan utama politik bernegara kita. Kemudian apa yang dilakukan oleh Soeharto? Ya, setelah dia mencoba untuk membangun stabilitas politik dan keamanan, yaitu pertama menegakkan kembali politik luar negeri kita yang bebas dan aktif dengan TAP MPR nomor 12 tahun 1966.
kemudian mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia di Kora, ya 11 Agustus tahun 1966, melalui Menteri Luar Negerinya Adam Malik juga mencoba untuk kemudian menata kembali fungsi hubungan internasional antar negara, kemudian mengembalikan Indonesia ke PBB, ya, tepat di tanggal 28 September tahun 1966. Indonesia kembali lagi benderanya dikerek di kantor PBB di New York. Kemudian membentuk ASEAN di 8 Agustus tahun 1967. Nah, ini adalah program-programnya Soeharto yang kemudian mencoba menstabilisasi politik dan keamanan di tingkat lokal maupun tingkat internasional. Nah, lalu ada lagi yang berwarna merah ini, teman-teman. Ini adalah peristiwa Malapetaka 15 Januari atau dikenal dengan sebutan Malari. Itu terjadi di tahun 1974. Ya. Loh Pak, awal munculnya Malari gimana Pak? Awal munculnya adalah para aktor intelektual di masa Tritura itu turut mengawasi kinerjanya Soeharto yang baru saja menjadi Presiden Indonesia, dan belum 10 tahun genap dia memimpin, tetapi sudah terlihat bahwa ini adalah bagian dari skenario-nya Soeharto. Ya. Sangat otoritarianisme banget, otoriter, kemudian kepemimpinannya sangat militeristik, anti kritik, ya. Kemudian ada situasi di mana rakyat sudah jengah bahwa Soekarno nampaknya memperkaya diri dengan mengajak kerjasama. Soeharto ya, Soeharto yang menjadi presiden ini kemudian mengajak kerjasama negara-negara asing ya untuk menanamkan modal di Indonesia. Nah, salah satunya adalah penanaman modal ini disangsikan atau semacam diragukan begitu ya, bahwa ini akan membuat Indonesia mandiri. Jangan-jangan negara kita dijual pada asing ini. Ini pendapat para aktor intelektual, kaum pemuda, pelajar, mahasiswa yang menjadi dalang dari peristiwa Malapetaka 15 Januari tahun 1974 ini. Dilalah ya, kebetulan saja Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka, atau yang juga Tanaka Kakue ya, Tanaka ini marganya. Ini datang ke Indonesia membawa investor-investornya Jepang, ya Mitsubishi, Honda, Sanyo Jepang ya, Mitsubishi, Suzuki, ya Honda, macam-macam pokoknya ya. Semuanya gabung semua untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, para mahasiswa, aktor-aktor intelektual itu nggak setuju. Seakan-akan Indonesia itu digadaikan, dijual pada asing. Maka terjadilah peristiwa huru-hara, sekitar Pasar Senen itu dibakar habis, yang meninggal sekitar 7 orang, dan kemudian untuk mengamankan situasi negara dengan tegas, Presiden Soeharto kemudian membangun yang namanya NKK-BKK, normalisasi kehidupan kampus, dan akhirnya juga Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau BKK. Nah, dari NKK-BKK ini teman-teman, kita bisa melihat dampaknya dari peristiwa Malari ini adalah anak-anak muda, kaum intelektual, mahasiswa terutama, kalau sekolah kemudian dibatasi, maksimal hanya 7 tahun atau 14 semester, ya nambah 1 tahun lah, 16 semester atau 8 tahun, tetapi itu pengecualian. Nah, NKK-BKK ini memaksa mahasiswa untuk tidak terjun dalam politik praktis. Ya sekolah-sekolah we, ora usah kemudian ikut politik-politikan, ikut politik setelah lulus nanti. Ini adalah bentuk bagaimana pengekangan dan kontrol negara terhadap kaum intelektual pada masa itu. Dan Indonesia ikut-ikut saja, manut. Kenapa ya? Karena memang kekuatan militernya kuat sekali. Kalau masih mau hidup, masih mau beraktivitas di Orde Baru, ya jangan melawan Orde Baru. Kamu sama saja bunuh diri. Ya, itu yang menjadi gambaran betapa peristiwa Malari itu juga menjadi bentuk bagaimana stabilitas politik dan keamanan itu ditegakkan setegak-tegaknya. Mahasiswa yang protes, bahkan ada protes juga tentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atas usul Butin Soeharto atau istri dari Presiden Soeharto pada waktu itu. Ditolak juga oleh mahasiswa dan puncaknya di Kakue Tanaka ini tanggal 15 Januari tahun 1974.
Seperti itu teman-teman penjelasan dari Pak Armi. Ada pertanyaan dulu dari kelas 12D? Dadu? Esli paham Esli? Paham. Ya, baik. Ya, ini menjadi sebuah cerita unik ya. Malari ini menjadi semacam kenangan bagi para wartawan di era tahun 70-an karena memang ini menjadi peristiwa panas pertama di masa Orde Baru yang kemudian sangat reaktif sekali Presiden Soeharto melihat bahwa ini juga menjadi sesuatu yang penting ketika kita bicara tentang gerakan mahasiswa karena dibungkam habis setelah peristiwa Malari ini. Maka kalau besok teman-teman ya kemudian bicara gerakan mahasiswa selain Malari kita juga kenal salah satu tokoh Polese ya. Kalau anak-anak Kanisius Jakarta suka kemudian menyebut nama Suhogi ya. Suhogi ini juga tokoh di aksi Tritura ya, alumnus Polese Kanisius Jakarta dan juga alumnus jurusan ilmu sejarah UI ya teman-teman ya. Ada seorang tokoh bernama Suhogi yang kemudian ada filmnya yang diperankan oleh Nicholas Saputra berjudul Gi. Ya, silakan nanti ditonton. Bagi teman-teman besok yang mau jadi aktivis mahasiswa, diwajibkan membaca bukunya Suhogi itu ya teman-teman. Judulnya Catatan Seorang Demonstran. Nanti tolong teman-teman anak-anak Loyola ini kalau ngomong sama teman-teman yang ada di Kanisius, itu pasti mereka punya sosok tokoh sipil itu ya, si Suhogi itu yang menjadi kebanggaan anak-anak Kanisius Jakarta. Karena dari Suhogi dan kakaknya si Arif Budiman yang beberapa waktu lalu meninggal ya, profesor dari Universitas Satya Wacana Salatiga ya, itu kakak dari Suhogi dari Fakultas Psikologi ya, UI juga ya, mereka dari UI juga itu menjadi penggerak dari demonstrasi dan sebagainya yang ada di masa Orde Baru dan Orde Lama akhir. Itu cerita tentang tokoh-tokoh di masa Orde Baru dan transisi Orde Lama ke Orde Baru. Suwogi, Arif Budiman, ya, kemudian ada Hariman Siregar, Martin Aleja dan sebagainya. Itu bagian dari tokoh-tokoh termasuk Gunawan Muhammad juga ya sebagai redaktur senior dari majalah Tempo ya. Bagi teman-teman yang langganan majalah Tempo sering baca catatan pinggir itu ada tokoh Malari dan juga saksi mata dari peristiwa yang terjadi di hari ini, peristiwa Malari yang kemudian menjadi kenang-kenangan ya bagaimana demo besar yang digelar untuk melawan rezim Orde Baru yang pada waktu itu sangat otoriter, tetapi kemudian berhasil dibungkam dengan cepat dan NKK-PKK menjadi napas mahasiswa hari ini. Ada cerita dari Pak Desa ya, ketika NKK-BKK itu akhirnya dipaksa sama sekolahnya, kampusnya, Undip waktu itu ya, Universitas Diponegoro. Pak D saya itu jurusannya ilmu publisistik atau ilmu komunikasi gitu ya, FISIP maksudnya. Sudah jadi pegawai negeri sipil tapi baru sekolah ketika ada waktu longgar gitu ya, dan karena disambi kerja dan kuliah itu 9 tahun ya kuliahnya. Tetapi karena NKK-BKK kemudian mau tidak mau 9 tahun itu harus ditutup, harus lulus. Dan akhirnya lulus juga Pak D saya ya. Tapi selalu bercerita juga, NKK-BKK ini marah ke kuliahku kudu rampung, padahal enak jadi mahasiswa, kemudian saya juga sudah kerja gitu ya, sudah punya duit tapi juga jadi mahasiswa, jadi hidupnya terjamin, begitu belajar juga ada duitnya walaupun agak capek kemudian mengerjakan tugas dan sebagainya. Hal itu biasa di zaman era-era awal Orde Baru ke Orde Lama. Suara dentuman palu ini terdengar nggak masuk ke mikrofonnya Pak Armi nggak, teman-teman? Oh, nggak masuk. Puji Tuhan ya, mikrofonnya agak baik. Gitu ya. Ya, kurang 2 menit ada pertanyaan dulu teman-teman. Halo, kelas D? Dadu?
Belum ada? Belum ada, Pak. Ya, oke. Teman-teman kelas D, kemungkinan hari Rabu itu Pak Armi tidak ada kelas ya. Kemungkinan Pak Armi hanya memberi tugas beberapa film, itu ada 2 film, mungkin nanti akan Pak Armi tugaskan. Ditonton saja ya untuk minggu depan, karena itu sebenarnya materi mengulang ya, dan materi antisipasi dari Pak Armi, karena minggu depan di tanggal 10 November itu ada tugas dari negara ya ke Pak Armi yang harus ngisi semacam seminar gitu ya, seminar di pemilik Zoom-nya di Belanda ya. Pak Armi harus kemudian ikut mulai jam 10 pagi. Mungkin hari Rabu itu hanya blok pertama, tapi mungkin juga satu blok di hari Rabu itu Pak Armi tidak bisa. Kemudian di tanggal 9 itu hari Rabu ya teman-teman ya. Sama ya hari Rabu juga ya, seminggu lagi ya. Tanggal 9 atau 10 ya? 10 ya. Tanggal 10 di hari Rabu. Itu tampaknya tidak ada pelajarannya Pak Armi, kamu hanya nonton film saja. Ada 2 film yang sudah Pak Armi berikan di Classroom. Silakan itu saksikan, disimak. Atau yang mau nyicil tugas, silakan dicicil tugasnya untuk tugas sejarah wajib. Itu pesan dari Pak Armi. Kalau mau digarap besok ya silakan, kalau mau ditonton sekarang ya silakan. Pokoknya di hari Rabu tanggal 10 Pak Armi ada tugas, mungkin tidak ada kelas, tetapi tak jamin setelah itu minggu berikutnya, minggu terakhir nanti kita akan menyelesaikan orde baru ya untuk persiapan. Kemudian persiapan ujian semester 1 itu hanya sampai 3 bab saja, dari disintegrasi sampai dengan orde baru yang jadi materi ujian semester. Tidak ada repetisi seperti kemarin, hanya materi kelas 12 sampai ke bab 3 saja untuk teman-teman kelas 12 ini ya, 12 untuk sejarah wajib. Begitu, sudah 13.30. Terima kasih Pak Armi, cukupkan, mohon doanya semoga besok lancar minggu depan ya. Sampai jumpa berarti 2 minggu lagi ya, langsung di tanggal 17 berarti ya. Gitu. Terima kasih teman-teman kelas 12D ya. Silakan dikerjakan tugasnya, silakan disimak videonya, sudah Pak Armi sampaikan di Classroom. Ada yang bisa mimpin doa untuk menutup siang hari ini teman-teman?